Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fa ulaika humul khasirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in at-tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ayyuhal muslimun rahimakumullah, usikum wa iyaya bittaqwallah, ittaqullaha la'allakum turhamun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatil ukhra, dhakharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzina 'amilu la'allahum yarji'un. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada kesempatan ini saya kembali mengajak mari kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa mensyukuri, menjaga keimanan dan ketakwaan yang telah Allah sematkan dalam hati kita. Kita beruntung, kita oleh Allah diberi agama Islam, ditunjukkan kebenaran Islam, yang mana dalam agama Islam tersebut Allah mengatur bagaimana hubungan kita kepada Allah, bagaimana hubungan kita kepada sesama manusia, dan bagaimana hubungan kita terhadap alam semesta ini. Dan untuk hubungan kita terhadap alam semesta, khususnya hubungan kita atau perlakuan kita kepada bumi tempat kita berpijak ini, akan menjadi materi dalam khutbah ini. Kaum muslimin rahimakumullah, Islam sangat memperhatikan perilaku seseorang untuk selalu beraktivitas yang baik, untuk selalu menjalin hubungan yang baik dengan alam semesta, wabil khusus terhadap bumi tercinta ini. Malah apabila kita lihat dalam Al-Quranul Karim, di ayat-ayat pertama, di surat-surat yang tergolong surat pertama, surat Al-Baqarah, di ayat 11, Allah mencirikan salah satu sifat dari orang yang durhaka kepada Allah, baik itu orang kafir, baik itu orang fasik ataupun orang munafik. Mereka apabila diingatkan untuk tidak melakukan kerusakan di bumi, mereka berkata, kami tidak melakukan kerusakan, tapi kami melakukan perbaikan. Wa idza qila lahum la tufsidu bil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum mufsiduna walakin la yashkurun. Apabila mereka diingatkan, dikatakan kepada mereka, la tufsidu bil ard, jangan membuat kerusakan di bumi, mereka berkata, kami melakukan kebaikan. Ala innahum mufsiduna, tapi ketahuilah bahwa hakikatnya mereka melakukan kerusakan di bumi ini, walakin la yashkurun, tapi mereka tidak mau merasakan. Kaum muslimin rahimakumullah, apabila kita mau meneliti Al-Quran, banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang mana dalam ayat tersebut mengingatkan kita, melarang kita untuk tidak melakukan kerusakan di bumi ini. Karena segala kerusakan yang ada di bumi ini nanti akan berakibat buruk kepada kita. Wala ta'saw fil ardi mufsidin, janganlah engkau berjalan di bumi ini, janganlah engkau beraktivitas di bumi ini dan engkau merusak tatanan yang sudah ada di bumi ini. Banyak sekali sejarah yang dituliskan dalam Al-Quran, yang difirmankan Allah
tercatat dalam Al-Quran bahwasanya kaum-kaum terdahulu mereka dimusnahkan oleh Allah, salah satunya karena mereka melakukan kerusakan di bumi. Sebagaimana kita lihat di beberapa surat dalam Al-Quran, kaum Samud, kaum Ad, mereka diberi kekuasaan oleh Allah membuat rumah-rumah yang mewah di tanah-tanah yang datar, dan juga mereka diberi kekuasaan oleh Allah untuk memahat gunung-gunung, tapi mereka melakukan hal tersebut dengan melampaui batas, sehingga pada akhirnya Allah membenamkan mereka di bumi ini. Kaum muslimin rahimakumullah, demikian besar perhatian Islam terhadap bumi ini agar kita selalu menjaga kelestariannya. Apabila kita melihat, mempelajari dari ilmu modern, kita tahu bahwa bumi kita terdiri beberapa lapisan, dan lapisan yang paling atas adalah lapisan yang termuda yang ada di bumi, di mana lapisan tersebut adalah lapisan yang paling rawan, yang mudah untuk rusak. Apabila kita lihat di hutan-hutan yang ada di gunung, lapisan teratas mudah sekali longsor, dan Allah menjadikan lapisan tersebut tidak longsor dengan menancapkan akar-akar pohon-pohon yang besar pada lapisan tersebut, sehingga akar-akar pohon tersebut seakan-akan menjadi benang yang menghubungkan satu lapisan bumi dengan lapisan yang lain. Pada saat hujan terjadi, air masuk ke dalam tanah, air terserap ke dalam bumi, lapisan atas karena adanya kekuatan dari akar-akar yang menopang lapisan tersebut, maka tanah bagian atas tidak bergeser. Namun apabila akar-akar tersebut sudah lapuk, pohon-pohon besar sudah ditebang, maka air akan meresap dan lapisan teratas tersebut akan mudah sekali untuk bergeser, akhirnya terjadi kelongsoran. Kaum muslimin rahimakumullah, Allah juga menjelaskan dalam Al-Quran bahwasanya orang-orang munafik, orang-orang yang ingkar terhadap Allah, salah satunya dicirikan mereka itu suka membuat kerusakan. Kerusakan seperti apa? Yaitu mereka suka membabat atau mematikan tanaman, juga kerusakan dengan membunuh hewan-hewan liar. Sebagaimana dalam Al-Quranul Karim Allah menyatakan bahwasanya wa minan nasi may yu'jibuka qawlu fil hayatid dunya wa yushidullaha ala ma fi qalbi wa huwa ala kulli syam wa idza tawalla sa'afil ardi lufsida fiha wa yuhlikal harsa wan nas. Dari sebagian manusia ada yang membuat engkau takjub, wahai Muhammad. Perkataan mereka terhadap dunia membuat engkau takjub, padahal mereka adalah sekeras-kerasnya musuh kamu. Apa ciri mereka? Wa idza tawalla sa'afil ardi lufsida fiha wa yusbitu biha wa yuhlikal harsa wan nas. Apabila mereka berjalan di muka bumi, mereka senantiasa merusakkan tanaman-tanaman, mematikan tanaman-tanaman, dan mereka juga membunuh hewan-hewan. Kaum muslimin rahimakumullah, dan itu jelas sekali dalam Al-Quran bahwasanya kerusakan di bumi ini salah satunya karena kita sebagai manusia yang merusak tanaman ataupun membunuh hewan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, lantas apakah kita akan berdiam apabila kita melihat ada orang lain yang melakukan kerusakan di bumi? Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita bahwasanya kita tidak boleh diam apabila kita melihat ada yang melakukan kemungkaran, ada yang melakukan pengerusakan di bumi.
Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Allah juga mengingatkan, waspadalah kalian, berhati-hatilah kalian, takutlah kalian kepada fitnah, kepada azab, kepada bencana yang Allah timpakan tidak kepada orang yang melakukan kedoliman itu saja. La tusibannal ladzina minkum khassah, bencana yang tidak khusus diberikan kepada orang yang berbuat zalim, tapi kita juga terkena dampaknya. Wa'lamu annallaha syadidul iqab, dan ketahuilah bahwasanya Allah sangat pedih siksaannya. Kaum muslimin rahimakumullah, dari ayat tersebut kita dilarang oleh Allah untuk berdiam diri apabila kita melihat ada kemungkaran, apabila kita melihat atau mendengar kabar ada pengerusakan hutan atau ada pembunuhan hewan liar. Bagaimana caranya? Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Apabila kita melihat kemungkaran, fal yughayyir biyadihi, maka berusahalah untuk merubah kemungkaran tersebut dengan kekuasaan kita. Apabila kita seorang pejabat, seorang bupati, kita berusaha untuk menggunakan kekuasaan kita, kewenangan kita sebagai bupati untuk memelihara kelestarian alam kita. Kita menggunakan kewenangan kita untuk menjaga kelestarian dan keabadian bumi yang ada dalam kewenangan kita. Apabila kita jadi presiden atau kita punya kekuasaan yang lebih besar dari itu, kita oleh Nabi disuruh melakukan perubahan dengan kekuasaan kita. Fa in lam yastati fa bilisani. Apabila kita tidak mampu, cukup kita berkata dengan lisan kita. Cukup kita menulis dengan tangan kita, memberikan opini-opini bahwasanya apabila kita melakukan kerusakan, hal tersebut akan memberikan dampak keburukan terhadap kita semua. Mungkin di zaman saat ini adalah zaman medsos. Kita buat tulisan, kita buat narasi-narasi, kita buat penjelasan-penjelasan bahwasanya kerusakan alam, penggundulan hutan-hutan akan menyebabkan tanah menjadi gembur, akan menyebabkan pergeseran antar satu lapisan tanah paling atas dengan lapisan yang bawahnya akan semakin mengecil, daya geseknya semakin kecil, akan menyebabkan juga terjadinya kelongsoran. Dan pada saat kelongsoran itu disertai dengan hujan, disertai dengan air, maka akan menyebabkan datangnya air bah atau banjir mendadak. Apabila kita tidak mampu menulis, tidak mampu menggunakan lisan kita, maka kita cukup berdoa. Dalam hati kita, mudah-mudahan mereka diberi kesadaran, mudah-mudahan mereka diberi kekhilafan, diberi keinginan untuk bertobat, dan juga keinginan untuk memperbaiki bumi tempat kita berpijak ini. Kaum muslimin rahimakumullah, demikian kompleksnya Islam mengajarkan kepada kita. Kita tidak hanya disuruh oleh Allah untuk sholat, untuk zakat, untuk puasa, untuk haji, tapi juga Allah menyuruh kita untuk berbaik dengan sesama manusia. Lebih jauh lagi, kalau kita mau membaca Al-Quran, meneliti Al-Quran, lebih dari 20 ayat yang menyatakan wala ta'sau fil ardi mufsidin. Janganlah engkau beraktivitas di bumi ini dengan memberikan atau melakukan kerusakan. Demikian sempurnanya Allah memberikan kita agama Islam, dan kita patut bersyukur. Kaum muslimin rahimakumullah, di saat ini sebagian dari saudara kita yang ada di Sumatera, yang ada di Tapanuli, yang ada di Aceh, mendapatkan musibah dari tanah longsor, dari banjir bandang. Sebagian dari mereka ada yang 1 minggu tidak makan, 3 hari tidak makan. Sebagian dari mereka ada bapak-bapak, ibu-ibu mengais-ngais tanah mencari anaknya. Dengan kondisi lapar, mengangkat kayu untuk mencari anaknya yang tidak diketahui di mana keberadaannya. Kaum muslimin, mari, kalau kita sebagai saudara, sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi, kita menganggap kaum muslimin adalah saudara kita. Mari sedikit banyak kita sisihkan untuk mereka. Mari kita transfer uang, kita donasikan melalui
lembaga-lembaga yang memang berkompeten di sana. Tidak perlu kita memikir apakah nanti akan sampai. Tidak perlu berpikir apakah ini nanti akan tidak dikorupsi. Setidaknya kita sudah berbuat. Dan Allah memang melarang kita terlalu berpikir jauh. Sebagaimana dalam Al-Quran jelas Allah menyatakan bahwa apapun yang engkau berikan, walaupun sedikit, entah itu mau dikorupsi, entah itu mau tidak sampai, setidaknya engkau berniat karena Allah, itu akan dicatat pahala sebagai Allah. Pastinya kita sebagai saudara dari mereka, kita harus prihatin terhadap mereka. Kita harus sedikit banyak menyisihkan harta kita untuk mereka. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan mereka, memberi kesabaran kepada mereka, dan juga memberi keselamatan kita di dunia ini dan di akhirat kelak. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu, innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullah, innallaha wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas ittaqullaha fima amar wantahu amma naha wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a bi nafsi wa tana bi malaikati bi qudsi wa qala Allah ta'ala inna Allaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wansur man nasara ad-din wa khadhil man khadhala al muslimin wa dammir a'da ad-din wa li kalimatika ila yaumiddin. Allahumma adfa'anna al bala'a wal waba'a waz zalazil wal mihan wa su'al fitani ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassah wa sa'iril buldanil muslimina 'amatan ya rabbal alamin. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana tawaffana musliman wa alhiqna bis sholihin. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbi ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbana shighara. Rabbi ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbana shighara. Rabbi ighfir lana wa li walidina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuru ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.